Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak, semangat pagi. Hari ini kita ketemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi membaca Al-Quran Surah Al-Ma'un. Anak-anakku, mari sama-sama kita membaca Al-Quran Surah Al-Ma'un. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, anak-anak Bapak, tadi kita sudah membaca Quran Surah Al-Ma'un secara bersama-sama. Agar lebih lancar dalam membacanya, maka silahkan anak-anak Bapak mengulangi kembali bacaan Quran Surah Al-Ma'un ini. Anak-anakku, pada materi membaca Quran Surah Al-Ma'un ada 4 aspek kompetensi dasar. Yang pertama, aspek spiritual, yakni terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, menunjukkan sikap bekerja sama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Ma'un. Ini terdapat pada aspek sosial. Sedangkan pada aspek yang ketiga, yakni aspek pengetahuan, memahami makna Quran Surah Al-Ma'un dengan baik. Yang keempat, pada aspek keterampilan, membaca Quran Surah Al-Ma'un dengan tartil. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada Quran Surah Al-Ma'un ini, yang pertama, menganalisis atau menganalisa arti dari Quran Surah Al-Ma'un dengan benar. Yang kedua, menganalisa kalimat yang terkandung dalam Quran Surah Al-Ma'un. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi pada aspek keterampilan, membaca Quran Surah Al-Ma'un dengan tartil. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi Quran Surah Al-Ma'un ini, siswa akan mampu atau siswa diharapkan terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, dengan membaca ayat demi ayat Quran Surah Al-Ma'un ini dengan fasih, siswa akan mampu membacanya dengan fasih. Yang ketiga, dengan mencermati video pembelajaran, siswa mampu menganalisis, menggali informasi penting mengenai Quran Surah Al-Ma'un. Anak-anak Bapak, mari kita mengulangi kembali membaca Al-Quran Surah Al-Ma'un. Dan jangan lupa sebelum membaca Al-Quran dimulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Adapun informasi penting dalam Quran Surah Al-Ma'un pada materi kali ini, yang pertama, Quran Surah Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat. Di dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'un ini terdapat pada urutan ke-107. Al-Ma'un artinya barang-barang berguna. Al-Ma'un ini diturunkan setelah Quran Surah Al-Quraisy. Al-Ma'un
tergolong kepada surah Makkiyah. Apakah Makkiyah itu? Dan apa pula Madaniyah? Ada dua periode penurunan Al-Quran, yakni Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah surah yang turun ketika Nabi belum hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah, Quran atau surah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kita dapat mengidentifikasi, anak-anak Bapak dapat mengidentifikasi apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Ciri yang pertama, kalau dia Makkiyah adalah didominasi oleh ayat-ayat pendek. Sebagian besar di dalam Al-Quran juz 30 itu adalah termasuk tergolong dia kepada Makkiyah. Yang kedua, didominasi oleh pembahasan mengenai akidah. Jadi 13 tahun Nabi berada di Makkah, atau target sasaran dakwah Nabi adalah para kuffar Quraisy yang ketika itu belum memeluk agama Islam atau belum beriman. Jadi kebanyakan pembahasan ketika itu adalah masalah akidah atau tauhid. Yang ketiga, jika didahului oleh panggilan ya ayuhan nas, kita dapat mengidentifikasi bahwa ayat tersebut adalah tergolong kepada Makkiyah. Sedangkan ya ayyuhallazina amanu itu tergolong kepada Madaniyah. Nah, dalam membaca Al-Quran, kita perlu memperhatikan makhrijul huruf dan tajwid yang ada terkandung di dalamnya. Kali ini kita akan belajar tentang mad asli atau mad tabi'i dan siddah atau tasdid. Mad asli atau mad tabi'i adalah memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mad dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Diberi nama mad tabi'i karena madnya berlaku sesuai tabiat aslinya, sehingga disebut juga dengan mad asli. Ukuran panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Ada 3 huruf mad ini. Yang pertama alif, apabila didahului oleh baris patah maka dia dipanjangkan menjadi 2 harokat. Contohnya qala, qulna. Yang kedua hurufnya adalah waw. Apabila kita mendapati sebelum waw yang berbaris sukun ini ada baris dhamma. Contohnya warrasihuna. Ketiga, huruf mad ini adalah ya. Apabila yang berbaris sukun ini sebelumnya berbaris kasrah. Misalnya syadidin. Nah, sedangkan tasydid diartikan dengan tanda baca yang disandang suatu huruf. Tasydid sebenarnya huruf tersebut adalah 2 huruf dan ditulis menjadi 1 huruf saja. Huruf yang pertama berbaris sukun dan yang kedua itu berbaris ya. Contohnya seperti ini. Bentuknya seperti huruf sin yang tidak memiliki kaki. Di dalam surah Al-Ma'un tadi kita sudah mendapati contoh-contoh tasdid ya. Contohnya yukazzibu, yadu'u, yahuddu, fawailul. Nah, itu adalah contoh-contoh yang tasdid yang ada pada Quran surah Al-Ma'un materi kita pada hari ini. Baik anak-anak Bapak, silakan kalian menyimak. Kalau belum memahaminya, ulang-ulangi lagi video pembelajaran ini. Nah, anak-anak Bapak, tentu kalian sudah melihat dan mencermati isi video tentang materi membaca Al-Quran Surah Al-Ma'un. Demikian materi pembelajaran hari ini. Semangatlah dalam belajar, sesering mungkinlah membaca Al-Quran agar menambah keyakinan kita terhadap kitab Allah. Demikian pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.